Ya Kristus, kami menyembah dan memuji Dikau, sebab dengan salib-Mu Engkau telah menebus dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Putra Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia, sehingga Ia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putranya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, salib yang terbuat dari kayu menjadi disebut salib suci oleh karena ada yang maha suci tergantung di kayu salib yang biasa itu. Yesus, Sang Maha Suci, Sang Maha Kudus, itulah yang membuat kayu salib yang biasa itu menjadi salib itu disebut salib yang suci. Darahnya yang tercurah mengalir, darah yang maha suci yang mengena kepada salib itulah yang membuat salib itu menjadi suci adanya. Dan saudara-saudari yang terkasih, kayu tanpa korpus, tubuh atau raga dari Tuhan kita Yesus Kristus hanyalah kayu biasa. Namun oleh karena ada tubuh Kristus, korpus Kristi yang melekat pada kayu salib itulah, maka salib itu menjadi salib suci. Oleh sebab itu mengapa salib di dalam kekatolikan ada korpus Kristinya, ada tubuh Kristusnya? Karena yang membuat menjadi salib itu suci adalah yang Maha Kudus itu, yakni Tuhan kita Yesus Kristus yang melekat pada kayu salib itu. Sama halnya tentunya dengan keluarga Nazaret. Keluarga Nazaret adalah keluarga biasa, namun disebut menjadi keluarga kudus oleh karena ada Yesus, Sang Maha Kudus, ada di dalam keluarga itu. Allah Immanuel, Allah yang beserta kita, Putra Allah. Demikian pula gereja atau bait suci. Gereja atau bait suci disebut sebagai gereja kudus, sebab ada yang Maha Kudus di dalam gereja itu. Ada sakramen Maha Kudus di dalam gereja itu. Oleh karena ada Yesus Sang Maha Kudus di dalam bait suci itu, di dalam gereja itu, maka gereja itu disebut gereja kudus Allah. Namun apabila tanpa sakramen Maha Kudus, tanpa ada Yesus yang Maha Kudus, bangunan gereja itu hanyalah gedung biasa, hanyalah aula atau hall saja. Tetapi oleh karena ada sakramen Maha Kudus,
Yesus yang maha suci itulah, maka gereja itu menjadi gereja kudus Allah. Nah, saudara-saudari yang terkasih, apa korelasinya dengan kita umat manusia? Demikianlah manusia akan menjadi kudus dan suci adanya apabila senantiasa di dalam hidupnya mengonsumsi Allah yang maha kudus itu di dalam dirinya. Menginternalisasi, memasukkan di dalam dirinya sabda Allah yang maha kudus itu selalu di dalam jiwanya. Dan tentunya itulah yang membawa kita semua ketika memasukkan di dalam hati kita, yakni Yesus yang maha kudus itu. Kita senantiasa mencintai Tuhan Yesus yang tersalib itu, yang lebih dahulu mencintai kita semua. Nah, saudara-saudari yang terkasih, pada salib kita bisa melihat suatu cinta yang berkualitas tinggi, cinta altruistik atau cinta pengorbanan, di mana sesungguhnya manusia seharusnya lah yang menanggung hukuman atas dosa itu. Tetapi oleh karena cintanya kepada kita, agar kita semua terselamatkan, maka Yesus mau menggantikan hukuman dosa itu agar kita semua diselamatkannya. Cinta pengorbanan inilah membuktikan sebagai sebuah cinta yang berkenan di hati Allah. Allah Bapa melihat pengorbanan dari Tuhan kita Yesus Kristus, cintanya itu adalah cinta yang menguduskan. Maka dengan demikian, kita pun akan menjadi kudus adanya apabila kita memasukkan di dalam hidup kita senantiasa cinta altruistik, cinta pengorbanan di dalam kehidupan kita, di mana kita mau demi keselamatan orang lain menjadi kurban dan silih. Tentunya itulah yang menjadi sebuah nilai tersendiri ketika kita senantiasa memasukkan di dalam diri kita nilai-nilai Injili, nilai-nilai luhur dari sakramen Maha Kudus, yakni cinta kasih. Sehingga sakramen Maha Kudus disebut juga sebagai sakramen cinta kasih. Ketika ada cinta kasih di dalam diri kita, di mana Allah adalah kasih, dengan demikian berangsur-angsur jiwa kita pun akan dikuduskan. Dengan demikian kita pun akan boleh mencecap hal yang sama kebahagiaan dari para kudus, orang kudus atau santo santa yang ada, di mana mereka selalu di dalam hidupnya selalu mengonsumsi yang maha kudus di dalam kehidupannya, mengikuti Injil, sabda yang menguduskan itu, dan senantiasa mencintai Yesus dan melaksanakan ajaran cinta kasih-Nya. Tuhan memberkati kita semua.